Malam ini kita akan melanjutkan pengajian kitab Tanbihul Mukhtarin. Sudah sampai pada bagian ke-55 yang akan membahas keteladanan akhlak para sufi yang sholihin di dalam berhati-hati terkait potensinya tergelincir dalam ketaatan. Hal ini menjadi penting bagi kita untuk belajar dari keteladanan akhlak para sufi yang sholih. Para sufi yang sholihin, mereka adalah orang-orang yang disebut sebagai orang yang memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khasyatullahnya mereka senantiasa menjadi teladan bagi kita semua. Maka pelajaran yang bisa kita ambil dari keteladanan para sufi yang sholihin yaitu sikap hati-hati mereka supaya tidak tergelincir dan jatuh pada jalan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada umumnya, orang kalau dalam ketaatan, jika tidak memiliki rasa khauf, rasa takut dalam dirinya, maka yang muncul adalah penyakit ujub. Ujub itu heran melihat dirinya yang rajin ibadah. Kemudian dari ujub ini berproses bisa menjadi kibir, sombong, karena merasa ahli ibadah sudah dijamin surga. Akhirnya muncul sombong, merendahkan orang lain. Lah ahli ibadah yang demikian ini termasuk ahli ibadah yang ilal halak, kepada kehancuran. Sebab tidak dibarengi dengan kesadaran adanya tipu daya iblis yang sangat lembut, yang selalu berusaha memalingkan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, mengkaji kitab tasawuf ini menjadi penting, karena orang-orang yang menjelaskan ilmu dalam kajian tasawuf ini orang yang sudah berproses merasakan tahapan berjalan menuju Allah, termasuk di situ tahu suka dukanya dan juga termasuk tahu hal-hal yang dapat menipu seseorang dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka alangkah sedihnya jika ada orang yang ketika dalam posisi ketaatan tidak mau melakukan introspeksi ke dalam diri, jangan-jangan masih ada
kekurangan di dalam diri saya. Jangan-jangan masih ada aib di dalam diri saya. Jangan-jangan ibadahku ini belum diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kesadaran untuk introspeksi ini kalau tidak ditumbuhkan di dalam diri kita, maka akhirnya terlena ya, merasa ahli ibadah, kemudian ujub, sombong, dan dikhawatirkan ya ketika seseorang dalam kesombongan ya, nanti akan mendapatkan ya, murka dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang boleh sombong itu hanya Allah. Karena Allah itu pemilik segala alam semesta. Jadi yang punya sifat kibriya itu hanya Allah. Kalau makhluk sebagai hamba yang dhaif memakai pakaian Tuhan yang kibriya, ya pasti akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dalam bab ini musannaf menjelaskan wa min akhlaqihim, dan itu termasuk akhlaknya para sufi yang sholihin, donnuhum, yaitu persangkaan mereka, bi anfusihim, dengan dirinya, al-halaka, pada kerusakan, bisababi taqsirihim, dengan sebab yaitu kesalahan mereka, fit ta'ati, di dalam ta'at itu. Jadi mereka selalu melihat ke dalam diri kekurangan-kekurangan yang ada dalam dirinya. Contoh misalnya, saya sudah istiqomah sholat 5 waktu. Kemudian jangan lantas ini membuat kita ujub. Ya, ujub itu tadi heran, wah saya sekarang bisa sholat 5 waktu ya, dibandingkan si A si B gitu. Akhirnya melihat ke orang lain. Nah, ketika membanggakan diri, akhirnya tidak mau introspeksi ke dalam diri. Jangan-jangan di dalam dirinya masih banyak kekurangan. Sholat sudah, cuma dalam level sholat yang digendaki oleh Al-Quran, yang dapat diapresiasi Al-Quran, qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Apakah sudah sampai level sholatnya itu termasuk khashi'un yang diapresiasi oleh Allah atau belum? Ataukah sholatnya ya walaupun sudah 5 waktu tapi dalam keadaan ghaflah, hatinya lalai. Dari takbir sampai salam hatinya dalam keadaan lalai, sehingga secara fikih sah, tapi secara substansi ya di dalam sholatnya ini masih minal ghafilin, yaitu termasuk sholatnya orang yang lalai. Lah sholat level ini yang dikritik oleh Al-Quran, yaitu fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Jadi karena sholatnya lalai, ini masuk kategori fawailul lil musallin, celaka bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang ketika sholat mereka sahun, hatinya lalai mengingat Allah, kemudian senantiasa mereka yura'un, selalu pamer ya, ingin dilihat oleh makhluk. Nah, ini kekurangan-kekurangan ini kalau tidak ngaji tasawuf ya sulit untuk bisa memahami kekurangan-kekurangan yang ada di dalam diri. Kalau ngajinya fikih, ya merasa dari wudu sudah memenuhi ya fardunya wudu, sunahnya wudu, di dalam sholat sudah memenuhi rukunnya sholat, sunahnya sholat sampai salam, ya udah selesai gitu. Tapi secara kualitas dikritik oleh Al-Quran. Kenapa?
Karena dari takbir sampai salam termasuk sahun, hatinya lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam hal ini ya, para sufi sholihin ini mengajarkan kepada kita jangan pernah merasa cukup dengan apa yang kita lakukan kemudian muncul kebanggaan, yaitu jangan sampai seperti itu. Tapi introspeksi ke dalam diri, ya, mencari kekurangan-kekurangan di dalam diri. Jangan-jangan ibadahku masih banyak kekurangan. Jangan-jangan ternyata ibadahku masih sahun. Jangan-jangan ibadahku masih yuraun. Itu orientasinya pengen dilihat oleh makhluk itu. Nah, hal semacam inilah yang menyebabkan al-halak bisababi taksirihim, kehancuran sebab kesalahan mereka. Nah, kehancurannya di mana? Kan dia sudah sholat 5 waktu. Iya, betul, dia sholat 5 waktu sudah bagus. Tapi secara kualitas ternyata belum mampu memiliki efek yang bisa merubah diri, terutama ya, membangun kesadaran mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditambah lagi ya, ada kibir, ada ujub, ada riya itu. Lah, ibadah yang masih diliputi penyakit-penyakit batin ini niscaya ya tidak bisa memberikan efek positif ya pada diri seseorang. Karena itu mu'alif mengajarkan kepada kita untuk introspeksi, jangan sampai karena bitaksirihim, kesalahan kita tidak mau bangun kemudian memperbaiki diri. Nah, karena itu ketika kita ngaji dengan ulama-ulama tasawuf, selalu nampak kekurangan-kekurangan kita. Ya, sudah sholat 5 waktu bagus, kemudian dikaji dari sisi kualitasnya. Apakah kualitasnya termasuk minal khosyiin atau minal ghafilin? Gitu. Nah, di sini kita punya ikhtiar semangat untuk memperbaiki sampai pada tahap yaitu minal khosyiin, orang yang sholatnya mencapai pada kualitas khusyuk, ya. Fadlan an wuku'ihim fil ma'asi ad-dhahirah. Nah, terlebih ya ketika seseorang terpeleset pada satu kemaksiatan kemudian gampang ya, menganggap enteng, itu kan gampang gitu. Jadi kemaksiatan ad-dhahirah ini tidak dianggap serius, dianggap gampang, terus mengecilkan. Lah, orang-orang yang menganggap enteng kemaksiatan ini yang akhirnya membuat hatinya semakin keras. Setiap dia melakukan kemaksiatan tidak pernah muncul kesadaran untuk bertaubat. Gitu. Gampang ya, menganggap enteng. Nah, bagi para sufi ya, itu menyadari betul setiap terpeleset kepada kemaksiatan itu sama saja membiarkan hati kita dipenuhi dengan noda hitam ya, sebagai dosa ismun, dosa dari kemaksiatan kita. Lah, supaya noda hitam itu tidak meluber menguasai hati, maka dia segera bertaubat, segera minta ampun kepada Allah, ya, segera mengucapkan istighfar, zikir istighfar, ya, kemudian disertai dengan ya, kesungguhan di dalam minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika ketika terpeleset pada satu kemaksiatan, dia segera kembali kepada Allah, ya, minta ampun dan bertaubat
taubatan nasuha. Tapi sebaliknya ya, ada orang yang sudah ibadah, ada yang orang sudah sholat, tapi ketika melakukan kemaksiatan sikapnya santai, ya menganggap itu enteng, biasa-biasa aja. Nah, orang-orang yang seperti inilah yang dapat menjadikan penyebab ilal halak, yaitu kepada kehancuran bisababi taksirihim, sebab kesalahan mereka yang tidak segera memperbaiki dan tidak segera kembali menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yaqulun, dan mereka berkata, ar-raja'u, bermula roja, harapan, fillahi, pada Allah Ta'ala Maha Tinggi, ayyafuwa, hendak memberikan maaf, pengampunan anak dari kami, ya huwa, ya bermula ar-raja itu tahsilul hasil, yaitu ya menghasilkan sesuatu yang ya sudah pasti itu bisa dilaksanakan. Itu maksudnya begini, berharap kepada Allah untuk mendapatkan ampunan itu sudah pasti dan sudah dipahami oleh semua orang. Pendosa sebesar apapun ketika dia punya kesadaran bertaubat, itu pasti diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi yang perlu diperhatikan, wa inna masya'nu fi dhanni ahadihim anna Allah ta'ala yu'akhiduhu. Gitu. Yang paling ditakuti yaitu khawatir dari sikap mengecilkan, menggampangkan terhadap dosa-dosa itu, akhirnya menjadi penyebab Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan azab. Nah, ketika dia termasuk orang yang mendapatkan azab dari Allah, kemudian punya kesadaran, ya Allah, ternyata dosa-dosaku cukup banyak, ya. Kemudian berharap Allah memberikan ampunan, sehingga likhaffifa wuqufahu lil hisab yaumal qiyamah. Maka akhirnya dia menjadi orang yang taubatan nasuha, sebab dia takut nanti di yaumul hisab itu proses hisabnya itu menjadi lama, dan khawatir buku hisabnya itu diterima dengan tangan kiri. Ini yang dikhawatirkan oleh orang-orang yang termasuk ulama solihin. Jadi mereka punya orientasi sampai ke sana. Ya, jangan-jangan amal ibadahku hari ini, ya, atau seminggu yang lalu atau setahun yang lalu itu tidak diterima oleh Allah. Jangan-jangan kemaksiatanku minggu ini, bulan lalu dan tahun sebelumnya belum diampuni oleh Allah. Jadi ada upaya untuk mencari kekurangan-kekurangan diri, kemudian bertaubat kepada Allah, harapannya supaya nanti ketika dihisab itu enteng. Nah, orang yang mau melakukan muhasabah seperti ini, ya kalau kita nggak bersentuhan dengan ulama-ulama tasawuf, tidak bersentuhan dengan ulama-ulama yang memiliki kedekatan dengan Allah, ya sulit untuk bisa menyadarkan kita. Gitu. Maka penting ya sekali-sekali dalam seminggu itu ada momen kita ngaji tasawuf supaya apa? Supaya tahu kekurangan kita. Jadi jangan pernah merasa bangga dengan apa yang sudah kita lakukan, karena di balik kebanggaan itu
menjadi racun munculnya keangkuhan dan kesombongan. Akhirnya menjadi runtuh sebab penyakit-penyakit batin yang ada di dalam dirinya belum terselesaikan dengan baik. Fa inna kullaman, maka sesungguhnya setiap orang lam yuhasib nafsahu hunafi tula wukufi lil hisab hunalika fanas'alullah al-lutfa. Man lam yuhasib, barang siapa yang tidak dihisab nafsahu dirinya. Gitu. Jadi barang siapa, setiap orang yang tidak mau menghisab dirinya, menghitung, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, ya, hitunglah anfusakum, dosa-dosamu, qabla an tuhasabu, sebelum dihisab oleh Allah nanti di yaumul hisab. Nah, di sini masih ada kesempatan untuk melihat, ya, dosa-dosa kita. Kalau kita menyadari, oh ternyata kita masih banyak dosa yang belum diampuni, maka kita berusaha untuk bertaubat dan untuk memperbaiki diri. Nah, jangan sampai nanti dalam proses hisab itu, ya, baru terjadi penyesalan. Ya Allah, ternyata dosa ini yang dulu dianggap enteng ternyata masih nyangkut di sini. Belum didelet, belum ditaubati pada saat di dunia. Nah, ini munculnya penyesalan itu pada saat yaumul hisab itu. Maka penting sekali kita untuk selalu muhasabah, introspeksi diri, melihat kekurangan-kekurangan diri. Jangan sampai dosa-dosa yang pernah kita lakukan belum pernah ditaubati dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika sudah di yaumul hisab, yang ada hanya fanas'alullahu al-lutfa. Kita hanya bisa memohon kepada Allah, yaitu al-lutfa, sifat lembutnya Allah. Mudah-mudahan berkenan menghapus, ya, dosa yang terlewatkan, yang tidak ditaubati. Waqad kana, dan sungguh telah ada siapa Abdurrahman, yaitu Syekh Abdurrahman bin Hajmar al-A'raji rahimahu, semoga Allah merahmatinya, ya, ta'ala maha tinggi. Yaqul, berkata siapa Syekh Abdurrahman, fatasu anfusakum fima ya'alaihi minal qaba'i fa inna kulla akhadin yuhsaru ma'a jinsihi. Itu fatasu, jadi lakukanlah, ya, melihat atau bercerminlah, ya, pada dirimu untuk melihat kekurangan-kekurangan dirimu, ya. Kalau kekurangan lahir mudah dilihat, tapi kekurangan-kekurangan batin itu yang perlu introspeksi secara mendalam. Ya, minal qabaih. Qabaih itu hal-hal yang pernah kita lakukan, dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Ya, ini harus kita taubatin dan kita harus minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inna kulla ahadin, maka sesungguhnya setiap orang yuhsaru, nanti akan dikumpulkan ma'a jinsihi, beserta, ya, kelompoknya. Kalau ahli maksiat, ya, dikumpulkan ahli maksiat. Ahli taubat dikumpulkan kepada ahli taubat. Faman waqa'a fi syairil ma'asi, barang siapa yang jatuh pada semua kemaksiatan, walau ma'akuli qaumin hasrin, kalau dia sampai akhir hayatnya, ya, masih dalam posisi melakukan kemaksiatan, maka dia nanti juga ada dikumpulkan dengan orang-orang, ya, yang frekuensinya sama, ya, dikumpulkan dalam komunitas yang frekuensinya sama.
Wa kana radhiyallahu anhu katsiran ma yu'atibu nafsahu wa yuwabbihu wa yaqulu laha innal munadi yunadi yaumal qiyamah. Ya. Kemudian beliau berkata, innal munadi sesungguhnya orang yang memanggil yunadi, dia memanggil yaumal qiyamah di pada hari kiamat, wa yaqulu dan dia berkata, ya ahla khati'ah, wahai orang-orang pelaku kesalahan. Nah, jadi orang-orang yang frekuensinya sama, ahlu qati'ah, ahli maksiat, kada demikian ini, kumu berdirilah, fatakumu maka kamu berdiri, ya a'raj, wahai orang-orang yang buntung kakinya, ma'hum serta mereka. Sumayunati kemudian memanggil, ya ahla khati'ah, wahai orang-orang yang melakukan kesalahan kada seperti ini, kumu berdirilah, fatakumu maka kamu berdiri, ya a'rad, wahai orang yang pincang kakinya, ma'hum serta mereka. Jadi akan kelihatan, oh yang ahli maksiat yang belum pernah ditobati ya kumpulnya dengan ahli maksiat. Gitu. Fa'aroka ya aros takumum akulik ta'ifata, maka lihatlah wahai orang-orang yang pincang pada hari ini, kamu dikumpulkan dengan orang-orang yang sejenis dengan dirimu. Ya ini ya apa yang disampaikan oleh Syekh Abdul Rahman ini bisa menjadi muhasabah kita. Ya paling tidak kalau kita ya sudah bertaubat, sudah bersungguh-sungguh istiqomah di jalan Allah, kemudian kita juga senantiasa selalu minta ampun kepada Allah, beristighfar secara istiqomah, harapannya segala dosa masa lalu diampuni. Ya paling tidak kita itu masuk kloternya, kelompoknya ya orang-orang soleh gitu. Walaupun di antrian paling belakang tidak apa-apa, tapi masih masuk komunitas orang-orang soleh. Tapi kalau kita ya, tidak melakukan ikhtiar memperbaiki diri lahir dan batin, ya cukup merasa cukup dengan ibadahnya, merasa sombong dengan apa yang dilakukan, khawatirnya nanti masuk seperti ya a'raj tadi. Oh ternyata di yaumul hisab dia masuk kelompok orang-orang yang kakinya pincang, yaitu sebagai simbol dari orang-orang yang memiliki ya dosa kemaksiatan yang belum ditobati pada saat mereka masih hidup. Wa kana dan ada siapa Sayyid Al-Khawas ya, radhiyallahu anhu yaqulu berkata, la yakmalul fakir hatta yakuna lailan wa naharun kana ahwalal qiyamah nasabu ainihi. Tidak sempurna ya seorang fakir. Fakir itu ya seperti kita ini fakir, orang yang membutuhkan bimbingan, orang yang membutuhkan ridho Allah ya. Hatta yakuna sampai ada dia ya lailan pada waktu malam, wa naharun dan siang hari, ka'anna ahwalal qiyamah nasobun ainihi, seolah-olah gonjang-ganjingnya hari kiamat itu sudah di depan matanya itu. Jadi sehingga kalau nggak segera saya taubat khawatir keburu kiamat. Jadi kesadaran kiamat di depan mata itu selalu muncul sehingga dia bisa segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika dan demikian itu lista'idza laha min hadidar, supaya dia bersiap-siap ya untuk masuk prepare ya masuk ke kampung akhirat. Sehingga jangan sampai masuk kampung akhirat nanti dalam posisi penyesalan. Wa kana radhiyallahu anhu ta'ala katsiran ma yaqulu, banyak sekali orang-orang yang berkata, man aradahu tu as-sirri fil qabri fala yaj'alu lahu sariratan yaftadhu bi yaumal qiyamah wa madama lahu sariratu sayyi'atin farrabu
man lazimahu ila ayyab asa min qabrihi mar'uban. Wa dalika qala Luqman alaihissalam libnihi ya bunayya kama tanamu kadzalika tamutu wa kama tastaqadu kadzalika tabasu fa'mal amalan sholihan tanam wa tastaqid kal arus. Ya, ini nasihat dari Luqman kepada putranya, ya bunayya, wahai anakku, ya kama tanam, sebagaimana kamu tidur, kadzalika tamut, begitu juga kematian. Wa kama tastaqid, dan begitu juga pada saat kamu bangun, kadzalika tabasu, begitu juga pada saat kamu dibangkitkan. Oleh karena itu fa'mal amalan sholiha, beramallah dengan amal yang soleh, ya, tanum, tidurlah kamu, watastaqid, dan bangkitlah kamu, bangunlah kamu, kal arus, ya, seperti pada pesta. Wala ta'mal su'an, dan jangan kamu melakukan keburukan. Fatanam, kemudian kamu tidur. Watastaqid, dan kamu bangun. Mar'uban, ya, seperti ya orang yang melakukan kesalahan tapi belum ditobati, maka ketika bangun itu ya seperti orang yang tersiksa. Wa kana Uwais Al-Qarni radhiyallahu anhu ta'ala yaqulu istakmal al-khauf fi hadidar fa innahu anzalaka minal adzab. Ya, ini pesan dari Uwais Al-Qarni, ya, seorang sufi yang agung yang tidak pernah berjumpa secara jasmani dengan Rasulullah tapi memiliki martabat yang tinggi. Beliau memberikan nasihat, lakukanlah al-khauf, yaitu memunculkan rasa takut kepada Allah, yaitu fi hadidar, pada saat kita masih di dunia. Karena jika kamu bisa melakukan rasa khauf sehingga kalian bisa berhati-hati, ya, menjaga ibadahnya, memperbaiki ibadahnya, menjaga dirinya, lahir batinnya, maka yang demikian itu fa inna anzalaka minal adab, itu lebih bisa menyelamatkan dirimu dari siksa api neraka. Mudah-mudahan apa yang menjadi nasihat Uwais Al-Qarni, ya, yaitu untuk memunculkan rasa khauf, rasa takut, ya, jangan-jangan ibadahku tidak diterima oleh Allah, jangan-jangan, ya, amalku tidak diterima oleh Allah. Nah, ini terus ditumbuhkan dalam diri supaya punya semangat untuk bertaubat dan memperbaiki diri. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kekuatan lahir dan batin, bisa terus memunculkan rasa khauf dalam diri sehingga kita bisa berhati-hati untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.